Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia, dinamika dan tantangan keanekaragaman Indonesia, strategi integrasi nasional, isu integrasi nasional. Yang pertama, pengertian keanekaragaman masyarakat Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Bentuk keberagaman masyarakat terjadi karena kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepannya tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Yang selanjutnya, faktor penyebab keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman. Yang kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, dan lain-lain, mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Yang keempat, agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang kelima, keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Yang keenam, sejarah. Sejarah merupakan satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang terakhir adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Dinamika dan tantangan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis. Terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan keunggulan sekaligus tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang muncul akibat keanekaragaman bangsa Indonesia antara lain, yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial yang sifatnya sederajat. Contohnya, konflik antar suku, konflik antar ras, konflik antar agama, dan konflik antar golongan. Adapun konflik vertikal, apa itu konflik vertikal? Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi di antara lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Contohnya, konflik antar kelas dengan kelas atas dan kelas bawah, konflik antar pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, konflik antara orang tua dan anak. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan kondisi yang diperlukan bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun ancaman dalam integrasi nasional. Yang pertama yaitu ancaman militer, meliputi ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Kemudian ancaman non-militer, meliputi ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan ancaman berdimensi keselamatan umum. Strategi integrasi nasional.
Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu yang pertama, strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Yang kedua, strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dan yang terakhir, strategi pluralis. Strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Isu integrasi nasional. Adapun problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, dan ekonomi. Adapun solusi atau kebijakan yang diperlukan guna memperkokoh upaya integrasi nasional adalah 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. 2. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. 3. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. 4. Penyebaran dan permasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. 5. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Dan yang terakhir, membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.